Di tengah riuhnya perbincangan politik yang tak kunjung reda, Presiden Indonesia Prabowo tiba-tiba mengumumkan reformasi besar-besaran di sektor hukum, sebuah langkah yang langsung mengundang sorotan tajam dari berbagai kalangan. Dalam pidato resmi di Istana Negara yang disiarkan langsung oleh berbagai stasiun televisi, ia berbicara dengan nada tegas tentang pentingnya transparansi dan integritas. Namun publik yang skeptis mulai bertanya-tanya apakah ini hanya sebuah pertunjukan politik yang dikemas dengan apik. Keputusan ini datang hanya beberapa hari setelah salah satu pejabat tinggi di lingkungan kementerian tiba-tiba mengundurkan diri secara misterius, memicu spekulasi bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Beberapa analis politik berpendapat bahwa langkah ini bisa menjadi awal dari bersih-bersih nyata di pemerintahan. Tetapi sebagian lainnya justru melihat ini sebagai upaya untuk mengendalikan narasi di tengah memanasnya konflik kepentingan. Sementara para pendukung Prabowo bersorak-sorai dan mengklaim bahwa inilah gebrakan yang sudah lama dinantikan, oposisi justru menilai ini sebagai strategi untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan dengan dalih reformasi hukum. Di media sosial, perdebatan sengit tak bisa dihindari, dengan tagar-tagar terkait kebijakan ini merajai trending topik, memperlihatkan betapa isu ini benar-benar mengguncang berbagai lapisan masyarakat. Namun, di tengah euforia dan skeptisisme yang bercampur aduk, pertanyaan terbesar tetap menggantung di udara. Apakah ini akan benar-benar membawa perubahan atau hanya permainan catur politik yang lebih canggih? Hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman reformasi, daftar nama yang diduga akan terseret dalam penyelidikan mulai beredar di kalangan jurnalis investigasi, menambah bumbu pada drama politik yang sudah panas sejak awal. Salah satu nama yang paling mengejutkan adalah seorang pejabat lama yang selama ini dikenal sebagai sosok tak tersentuh, tetapi kini mendadak dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana publik. Tak hanya di Jakarta, bahkan di daerah-daerah, kantor-kantor pemerintahan mulai dilanda ketegangan, dengan banyak pejabat yang mendadak sibuk merapikan dokumen dan memastikan tidak ada celah yang bisa menyeret mereka ke dalam pusaran kasus. Di sebuah restoran mewah di bilangan SCBD, sejumlah petinggi partai tampak bertemu dalam sebuah pertemuan tertutup yang kemudian bocor ke media, memunculkan dugaan bahwa ada upaya untuk menyusun strategi pertahanan terhadap kebijakan baru ini. Sementara itu, seorang tokoh oposisi dengan gaya bicaranya yang selalu blak-blakan menuding bahwa ini bukan reformasi sesungguhnya, melainkan sekadar cara baru untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan pemerintahan saat ini. Di tengah derasnya informasi yang simpang siur, seorang jurnalis senior yang dikenal memiliki jaringan luas di lingkaran kekuasaan mengisyaratkan bahwa akan ada nama-nama lebih besar yang muncul dalam beberapa hari ke depan, sesuatu yang membuat publik semakin gelisah menanti kelanjutannya. Namun, dengan dinamika politik Indonesia yang seringkali penuh kejutan, tak ada yang benar-benar bisa menebak apakah ini hanya angin lalu atau babak baru yang akan mengguncang stabilitas pemerintahan dalam jangka panjang. Di gedung KPK yang biasanya tampak sunyi setelah jam kerja, malam itu justru ramai dengan aktivitas yang mencurigakan, dengan beberapa kendaraan berplat khusus tampak keluar masuk tanpa henti, seakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi di dalam. Seorang pejabat KPK yang tak ingin disebutkan namanya mengungkap kepada media bahwa ada rapat darurat yang berlangsung hingga dini hari, membahas strategi investigasi terhadap sejumlah kasus yang baru saja masuk dalam prioritas utama. Wartawan yang sudah terbiasa menunggu di lobi gedung mencoba menggali informasi dari pegawai yang keluar masuk, tetapi sebagian besar hanya melempar senyum tipis dan memilih bungkam, memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemeriksaan rutin. Di dalam ruang konferensi, layar besar menampilkan bagan hubungan antara sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha besar yang diduga terlibat dalam aliran dana mencurigakan, sebuah pemandangan yang membuat beberapa penyidik menggelengkan kepala. Sementara tim penyidik terus mengumpulkan bukti tambahan, beberapa analis hukum mulai mempertanyakan apakah KPK benar-benar akan bisa bergerak bebas, mengingat sejarah panjang intervensi yang kerap menghambat langkah mereka. Pada saat yang sama, beberapa petugas keamanan ekstra dikerahkan di sekitar gedung, seolah-olah ada kekhawatiran bahwa langkah besar yang akan diambil dalam waktu dekat bisa memicu reaksi yang tidak terduga dari pihak-pihak yang merasa terancam. Namun, di balik semua kesibukan ini, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan, dan publik hanya bisa menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah ini benar-benar menjadi awal dari era baru atau hanya drama politik yang berulang? Sementara rapat-rapat tertutup terus berlangsung di tingkat elit, di jalanan situasi mulai berubah menjadi semakin panas, dengan berbagai kelompok masyarakat mulai menggelar aksi untuk menuntut transparansi dan kejelasan dari kebijakan baru yang diumumkan Prabowo. Di Bundaran HI, ribuan demonstran dari berbagai latar belakang berkumpul dengan membawa poster bertuliskan "Jangan setengah hati" dan "Bersihkan semua, bukan pilih kasih." Sebuah pemandangan yang mengingatkan pada aksi-aksi besar di masa lalu.
Seorang orator dengan suara lantang mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh lagi dibutakan oleh retorika politik yang terdengar indah di permukaan. Sementara di balik layar masih banyak kepentingan yang bermain untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Beberapa aktivis yang sudah lama berkecimpung dalam gerakan anti korupsi menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini, tetapi tetap skeptis terhadap kemungkinan adanya permainan di balik reformasi yang sedang dijalankan. Di tengah aksi yang semakin membesar, aparat kepolisian mulai melakukan pengamanan ketat, meskipun sejauh ini belum ada tanda-tanda tindakan represif seperti yang sering terjadi dalam aksi-aksi sebelumnya. Beberapa pengamat sosial menyatakan bahwa perbedaan kali ini adalah publik jauh lebih sadar dan kritis terhadap setiap langkah pemerintah, membuat para penguasa harus lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan mereka. Namun, meski suara-suara pro dan kontra semakin keras terdengar di berbagai sudut negeri, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah ini benar-benar awal dari revolusi sistem hukum, atau hanya pertunjukan politik dengan skenario yang sudah disiapkan sejak awal? Ketika berita tentang pertemuan rahasia di Hotel Mewah Jakarta Selatan mulai beredar, publik pun mulai bertanya-tanya siapa saja yang terlibat dan apa yang sebenarnya sedang dirundingkan di balik pintu tertutup. Seorang jurnalis investigasi yang pertama kali mengungkap laporan ini menyebut bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci dari berbagai sektor, termasuk perwakilan partai politik, pengusaha besar, serta beberapa pejabat yang sedang dalam sorotan. Tidak butuh waktu lama hingga foto-foto dan cuplikan CCTV hotel mulai bermunculan di media sosial, memperlihatkan beberapa wajah familiar yang dikenal memiliki pengaruh besar dalam kebijakan negara. Bocoran ini semakin menguatkan dugaan bahwa kebijakan reformasi hukum yang digaungkan Presiden Indonesia Prabowo mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena ada upaya dari lingkaran elit untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh tersentuh oleh hukum. Beberapa analis politik melihat ini sebagai tanda klasik dari tarik-menarik kepentingan di tingkat atas, di mana kepentingan kelompok tertentu masih bisa memainkan perannya meskipun pemerintah berjanji akan melakukan bersih-bersih. Sementara itu, salah satu pejabat yang disebut-sebut hadir dalam pertemuan membantah keterlibatannya dan menyebut bahwa informasi yang beredar hanyalah spekulasi liar tanpa bukti konkret. Namun, publik yang sudah terbiasa dengan permainan politik semacam ini justru semakin curiga, karena setiap kali ada bantahan, biasanya ada sesuatu yang memang sengaja ingin disembunyikan. Ketegangan politik semakin terasa ketika di Senayan, beberapa anggota DPR dari fraksi oposisi melancarkan kritik keras terhadap kebijakan Prabowo yang dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap lembaga hukum. Dalam sidang pleno yang berlangsung panas, seorang anggota dewan dari oposisi menyebut bahwa reformasi ini tidak lebih dari upaya pemangkasan lawan-lawan politik dengan dalih pemberantasan korupsi, sementara kasus-kasus yang melibatkan pihak tertentu tetap dibiarkan. Ia juga menyoroti bahwa hingga kini, beberapa kasus korupsi besar yang diduga melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha berpengaruh seolah tidak tersentuh, seakan ada seleksi kasus yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun, dari kubu pemerintah, seorang menteri yang turut hadir dalam sidang membantah semua tudingan itu dan menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, tanpa ada intervensi atau kepentingan politik. Di luar gedung DPR, sekelompok mahasiswa dan aktivis menggelar aksi unjuk rasa, menuntut agar kebijakan ini tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik praktis dan benar-benar dijalankan dengan transparan. Beberapa spanduk yang mereka bawa bertuliskan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebuah sindiran yang selama ini kerap disuarakan ketika publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Namun, di tengah berbagai perdebatan sengit ini, satu pertanyaan yang terus menggantung adalah apakah Prabowo benar-benar memiliki kendali penuh atas reformasi ini, atau justru ada tangan-tangan lain yang ikut mengatur di belakang layar. Hanya berselang beberapa jam setelah perdebatan di DPR, sebuah rekaman percakapan yang bocor di media sosial langsung menggemparkan publik, membuat suasana semakin panas dan sulit dikendalikan. Dalam rekaman berdurasi 2 menit itu, terdengar suara 2 orang pria yang sedang membicarakan cara mengatur aliran dana agar tidak terendus oleh penyelidik, dengan menyebut nama beberapa pejabat yang dianggap aman untuk dijadikan perantara. Publik dengan cepat mengaitkan suara dalam rekaman tersebut dengan salah satu petinggi partai politik yang sebelumnya sudah terseret dalam berbagai kasus serupa, meskipun belum pernah benar-benar tersentuh hukum. Tak butuh waktu lama hingga berbagai spekulasi bermunculan, dengan beberapa pihak menduga bahwa kebijakan reformasi Prabowo bisa saja digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan-lawan tertentu, alih-alih menegakkan hukum secara adil. Media nasional segera memburu konfirmasi dari pihak-pihak terkait, tetapi sebagian besar memilih bungkam, sementara juru bicara salah satu partai hanya memberikan pernyataan singkat bahwa rekaman tersebut adalah upaya pembunuhan karakter. Namun, di media sosial, gelombang kemarahan publik semakin membesar,
dengan banyak yang menuntut agar pihak berwenang segera menyelidiki dan mengungkap siapa yang sebenarnya ada di balik percakapan tersebut. Di tengah hiruk-pikuk yang semakin tak terkendali, beberapa pihak mulai menyusun skenario bahwa bocornya rekaman ini bisa menjadi titik balik, tetapi juga bisa menjadi alat baru bagi pihak-pihak yang ingin memanipulasi opini publik untuk kepentingan tertentu. Keesokan paginya, gedung KPK menjadi pusat perhatian setelah Ketua KPK secara mendadak menggelar konferensi pers untuk merespons berbagai spekulasi yang semakin liar di publik. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa KPK tidak akan tunduk pada tekanan politik dalam bentuk apapun dan akan tetap bekerja secara independen sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan ini, yang seharusnya menjadi bentuk jaminan atas netralitas lembaga, justru menimbulkan pertanyaan baru. Apakah benar ada tekanan politik yang begitu besar hingga Ketua KPK merasa perlu menegaskan hal ini secara terbuka? Seorang pengamat hukum yang diwawancarai oleh media nasional menyebut bahwa pernyataan ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa KPK memang sedang menghadapi intervensi serius, meskipun tidak bisa diungkapkan secara eksplisit. Sementara itu, beberapa pihak yang merasa terancam oleh kebijakan baru ini mulai mengatur strategi baru, dengan beberapa tokoh politik senior dikabarkan menggelar pertemuan darurat di lokasi yang dirahasiakan. Di luar gedung KPK, beberapa kelompok masyarakat sipil mulai menggelar aksi dukungan agar lembaga ini tidak menyerah terhadap tekanan dari berbagai pihak yang ingin menggagalkan upaya pemberantasan korupsi. Namun, di balik semua pernyataan resmi dan aksi-aksi dukungan, publik masih menunggu jawaban yang lebih konkret. Apakah ini adalah awal dari perlawanan besar terhadap korupsi, atau hanya episode baru dari sandiwara politik yang sudah sering mereka saksikan sebelumnya? Sebuah tim investigasi media nasional mulai menelusuri rekaman yang bocor dengan melakukan verifikasi suara melalui teknologi analisis forensik. Hasilnya mengarah pada identitas dua tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam lingkaran kekuasaan. Jurnalis yang terlibat dalam penyelidikan ini menerima ancaman anonim melalui pesan terenkripsi, memperkuat dugaan bahwa ada pihak yang tidak ingin kebenaran tentang skandal ini terungkap lebih jauh ke publik. Salah satu tokoh yang namanya disebut dalam rekaman akhirnya memberikan klarifikasi dengan nada defensif, menyebut bahwa rekaman tersebut adalah hasil manipulasi teknologi deepfake yang sengaja disebarkan untuk mendiskreditkan dirinya. Sementara itu, tekanan terhadap media semakin meningkat ketika beberapa portal berita yang pertama kali menyebarkan laporan ini mengalami serangan siber, menyebabkan beberapa artikel terkait tiba-tiba hilang dari arsip daring. Di tengah ketegangan ini, publik justru semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan perdebatan tentang rekaman bocor ini semakin memanas di berbagai forum online serta diskusi di ruang publik. Beberapa aktivis anti korupsi menyuarakan kekhawatiran bahwa jika kasus ini dibiarkan berlalu begitu saja, maka akan menjadi presiden buruk bagi transparansi hukum dan semakin memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem keadilan. Namun, sementara masyarakat menuntut jawaban, pejabat yang seharusnya bertanggung jawab malah semakin tertutup, seakan berharap bahwa perhatian publik akan beralih ke isu lain yang lebih sensasional. Di balik sorotan publik, sejumlah pertemuan tertutup mulai digelar di berbagai lokasi strategis, membahas dampak dari skandal ini dan mencari cara untuk mengendalikan situasi sebelum menjadi semakin tidak terkendali. Beberapa petinggi partai mulai melempar pernyataan bahwa skandal ini bisa menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh oposisi untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Indonesia Prabowo. Seorang menteri senior dikabarkan bertemu dengan elit bisnis di sebuah restoran eksklusif, di mana mereka membahas kemungkinan langkah-langkah strategis untuk memastikan stabilitas politik dan ekonomi tetap terjaga. Dalam lingkungan pemerintahan sendiri, ada perpecahan antara mereka yang ingin menyelesaikan skandal ini secara transparan dan mereka yang ingin menguburnya dalam-dalam demi menjaga citra penguasa. Sementara itu, oposisi mulai menyusun strategi baru dengan memanfaatkan kebocoran informasi ini sebagai alat serangan politik, mengklaim bahwa skandal ini adalah bukti ketidakefektifan reformasi yang dijanjikan pemerintah. Namun, di tengah permainan politik ini, kelompok masyarakat sipil mulai mengorganisir aksi besar-besaran, menuntut agar tidak ada kompromi dalam penegakan hukum, meskipun mereka sadar bahwa taruhannya sangat tinggi. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan lebih dulu mengambil langkah ekstrim? Apakah pihak yang ingin menutupi kebenaran, atau mereka yang bertekad untuk mengungkap semuanya meski risikonya besar? Media asing mulai meliput skandal ini, menyoroti bagaimana kebijakan reformasi hukum di Indonesia justru berpotensi menjadi alat untuk menekan lawan politik dan bukannya membersihkan sistem dari korupsi. Kedutaan besar beberapa negara mengeluarkan pernyataan kehati-hatian terhadap investor asing, memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dapat berdampak pada iklim investasi dan hubungan bilateral dengan Indonesia.
Salah satu lembaga pemantau demokrasi internasional merilis laporan bahwa ada indikasi kuat campur tangan politik dalam proses hukum, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan. Seorang diplomat senior dari salah satu negara mitra dagang utama Indonesia menyampaikan kekhawatiran bahwa jika skandal ini tidak diselesaikan secara transparan, maka hubungan diplomatik bisa ikut terdampak. Namun, dalam tanggapannya, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak memerlukan intervensi asing dalam penyelesaian masalah domestiknya, menegaskan bahwa proses hukum akan tetap berjalan. Beberapa pengamat politik menilai bahwa sorotan internasional ini justru bisa menjadi pemicu bagi pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati, karena taruhannya kini bukan hanya kepercayaan domestik, tetapi juga kredibilitas global. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tekanan dari luar justru akan semakin memperumit keadaan, karena bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk membangun narasi bahwa ini adalah upaya pihak asing dalam mencampuri urusan dalam negeri. Dalam waktu kurang dari seminggu, ribuan orang mulai turun ke jalan di Jakarta, membawa spanduk besar bertuliskan "Buka semua fakta, jangan main politik dengan hukum", menuntut transparansi dalam penyelidikan skandal ini. Gelombang demonstrasi ini bukan hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga menyebar ke beberapa kota besar lainnya, dengan para aktivis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil bersatu untuk menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Di beberapa titik, aksi protes mulai memanas ketika barisan demonstran mencoba merangsek mendekati kompleks pemerintahan, menyebabkan aparat kepolisian bersiaga penuh dengan perlengkapan anti huru-hara untuk mengendalikan situasi. Beberapa politisi oposisi mulai memanfaatkan momentum ini dengan ikut turun ke jalan, menyampaikan orasi bahwa skandal ini adalah bukti nyata dari kegagalan sistem hukum yang seharusnya melindungi rakyat, bukan melindungi elit. Sementara itu, di media sosial, tagar seperti reformasi di korupsi dan bongkar semua mulai menjadi trending, menandakan bahwa kemarahan publik bukan sekadar isu sesaat, tetapi bisa berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Namun, pihak pemerintah merespons dengan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi, mengklaim bahwa semua tuduhan sedang dalam proses investigasi yang kredibel. Meski demikian, demonstrasi ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak lagi bisa dibungkam dengan janji-janji kosong, dan jika pemerintah tidak segera memberikan jawaban yang memuaskan, maka krisis ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar.